Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis taklim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan semoga majelis yang kita adakan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi pagi ini kita akan bersama-sama membahas dua persoalan. Kita bersama-sama membahas dua perkara. Yang pertama, apa yang didahulukan, sabar dhisik atau syukur dhisik? Dalam antara syukur dan sabar. Asyukur wa as-sabr. Dua perkara ini merupakan bagian dari syariat. Ya, dua perkara ini merupakan bagian dari syariat. Ini bagian dari perintah Allah. Pertama, kita diperintah untuk syukur. Yang kedua, kita diperintah untuk sabar. Pun perhatikan, ini sangat sering, ini sangat penting soalnya. Di dalam Al-Quran itu ada perintah syukur. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk sabar. Kenapa ada perintah syukur, ada perintah sabar? Dan dua perkara ini sama-sama hukumnya wajib. Syukur niku hukumnya wajib,
sabar nggih hukume wajib. Kenapa kita diperintah syukur, kenapa kita diperintah sabar, dan kenapa ada syariat keduanya ini? Sebab manusia di dalam menjalani hidup, kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, dalam menjalani kehidupan itu, kita tidak lepas dengan yang namanya nikmat, dan tidak lepas dengan yang namanya musibah. Ada yang sampai mulai lahir sampai saya ini gak tahu sumpah. Angkat tangan. Angkat tangan. Sing sampai seneng terus, guyu terus, malah khawatir. Ampun ditanggal-tanggal ini serius. Siapa yang kita dapat nikmat terus? Dan siapa di antara kita, mungkin kita paling menderita, paling miskin, sing gak tahu seneng belas. Sumpah terus pendino, mulai lahir sampai sekarang. Ada. Gagal terus ada. Ada. Bang, saya lihat beberapa pengemis gelandangan itu, gak tuyo omah, gak tuyo KTP, gak tuyo, ngono ku yang guyu. Pagi habis minta-minta langsung sarapan rawon. Loh ini kenyataan, saya saksikan itu. Laku sih dijaluk turun sarapan. Lah sing wis jaluk sarapan. Iki fakta dulu. Saya waktu ngaji di Krian itu pagi, Pak nuwun Pak jadi maraton kula paringi. Dilungkas langsung, lho kok iki mah misal aku sih dijaluk urung sarapan. Iki wis ngetul mangan sak piring bisa. Itu yang gak punya rumah, senyum, seger, sarapan, Masya Allah. Yang punya rumah denger-denger nangis malah. Enggak, fenomena seperti ini bisa terjadi apa enggak? Ojo digawe-gawe lho, urip sampean kok digedulinan karo Gusti Allah tenan. Ya. Nah, ini kehidupan manusia antara nikmat itu yang disebut dengan kesuksesan atau musibah yang disebut dengan kegagalan. Hidup ini nggak akan keluar dari dua areal ini, nggak akan keluar. Setiap manusia itu pasti akan mengalami, ada kalanya mendapat nikmat, ada kalanya mendapat musibah, ada kalanya orang itu sukses mendapat persis yang diharapkan, ada kalanya gagal. Hidup ini nggak keluar dari dua kemungkinan ini. Hidup nggak akan keluar dari dua kemungkinan, nggak akan keluar. Oleh karena itulah, karena kita kemungkinan itu bisa dapat antara nikmat musibah, antara sukses dengan sabar. Syariat dibuat oleh Allah, syukur dan sabar. Ini wajib hukumnya. Nah, dua perkara ini kalau sudah digabungkan itu menjadikan satu kehidupan yang disebut sebaik-baik kehidupan, hayatan thayyibah. Nah, kalau dua perkara ini sudah bergabung, maka melahirkan hayatan thayyibah. Napa hayatan thayyibah niku? Penghidupan yang baik. Nih, kalau orang sudah punya sifat syukur, orang sudah punya sifat sabar,
itu akan mendapatkan sebuah anugerah yang terbesar dari Allah. Inilah nikmat terbesar, anugerah terbesar dari Allah. Kenikmatan kolbu yang disebut dengan hayatan thayyibah, penghidupan yang baik. Itu kalau sudah mampu mengumpulkan dua sifat ini. Dibuka surat 16 ayat 97. Yang bawa mushaf monggo dibuka. Surat 16 ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan yang pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat ini terdapat info dan jaminan dari Allah. Allah menyatakan barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, amal soleh yang dilakukan itu dilaksanakan atas dasar iman. Ulangi, amal soleh yang dilakukan itu dibangun di atas dasar iman. Jadi dia ngerjakan sesuatu kebaikan itu didasari keyakinan. Kalau sudah demikian, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik. Perhatikan, menawi tiyang niku sampun ngelampahi amal soleh, terus amal soleh ingkang dipun lampahi niku dilakoni atas dasar iman. Kalau sudah bisa melaksanakan begini, Allah berjanji. Allah berjanji. Napa janji ini pun Allah? Napa janji ini pun Allah? Allah akan memberikan penghidupan yang baik. Nah, ini janji Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada orang-orang yang beramal soleh tadi, orang-orang yang beriman tadi, dengan penghidupan yang baik. Nah, ini persoalannya gitu. Persoalannya itu penghidupan yang baik niku gambare kados pundi? Pripun, Pak? Gambaran penghidupan yang baik niku pripun? Saniki umpamane bapak-bapak mantun pensiun, watuk-watukan. Soalnya pensiun gak pakai nyangkul duit, jadi gampang watuk. Wes gak usah. Coba sekarang sudah pensiun, lemah, sakit-sakitan, ditambah lagi disentak isinya tuh. Tambah sesek. Pun ekonomi semakin ekonomi bertambah apa berkurang? Berkurang. Emosi
lapang nopo cepak? Oh, cepak, yeah. Dalam konteks seperti ini, ekonomi berkurang, kekuatan berkurang, sering sakit. Pertanyaannya, kalau kita ditanya orang, iya kabari? Ya wis ngene iki, ngono jawabnya. Kalimat ini menunjukkan apa? Baik apa kurang baik? Ojo dikai-kai lho yo. Lho niki kan ini kehidupan kita. Ojo dikai-kai. Kalau jenengan mempermainkan hidup, Anda akan dipermainkan oleh Allah dan tidak ada yang memberikan solusi. Paham nih? Nah, kalau orang menghadapi seperti ini, kata kepingin tukung ini ora iso, kepingin tukung ini ora iso. Saya waktu ngaji teng Al-Falah Surabaya niku di depan Masjid Al-Falah niku kalau dodol gado-gado ya, sampai dodol rujak manis niku. Saya tidak ngomong, lah ya Ustaz, saiki ku ya, kewabe ku ono duit nyekel, kepingin tuh gini, cuma awak gak oleh mangan. Biyen doyan mangan, gak ono sing dipangan. Jadi dulu kita waktu sehat sik enom-enom ku doyan-doyane mangan tapi gak ono sing dipangan. Lah saiki sing dipangan iku ono, tapi awak dhewe gak oleh mangan. Ini ki ono Pak Ustaz, takdir. Coba sekarang kalau panjenengan bapak-bapak cari apa jual, kadang laku, kadang enggak, kadang laku, kadang enggak. Jadi penghasilan itu ngepres, pres, atau bahkan mungkin kurang. Atau bahkan mungkin kurang. Pertanyaannya, apakah hidup seperti ini dikatakan hayatan thayyibah? Dalam umpamanya sampean dodolan kadang payu kadang enggak, jadi duit itu jarang nyekel lagi. Terus ono mana sih menyambut gawe niku rok asem. Napa nyambut gawe rok asem? Ono asem di rok. Ya kadang kerja, kadang enggak, kadang kerja, kadang enggak. Otomatis ini mempengaruhi ekonomi. Nek mempengaruhi ekonomi itu mempengaruhi kejiwaan. Gimana? Wong ini kok kadek dijempuk apa-apa nih katanya. Cekel sikile nyatek, cekel ndase nyokot. Wong ngeten iki gak kena digawe, gak kena digarai wong ngeten iki. Pun perhatikan dengan baik. Kalau orang seperti itu, sekarang gambarannya ngeten Bu. Kehidupan yang baik itu umumnya kita itu gambar penghidupan yang baik itu kata sepundi umumnya. Hah? Pripun Bu? Pripun Pak? Penghidupan yang baik itu gambari kata sepundi. Cegak salah nih mungkin. Napa? Awake sehat terus. Oh berarti Nabi Ayub niku termasuk boten baik kehidupan ini. Loh, lah pripun? Nabi Ayub niku termasuk hayatan thayyibah apa mboten? Menderita dia, sakit sampai 7 tahun, anak-anaknya ludes, harta bendanya ludes. Nabi Ayub termasuk penghidupan yang baik apa enggak? Ki opo sih terusan lagi ini? Cari mang awake sehat. Lagi Nabi Ayub loro-loron ngono lho masalah ini. Hah? Inilah yang perlu diuraikan hidup nih Pak. Sekarang begini, oke. Kita gambar sing paling normal aja lah. Awak sehat, ekonomi mapan, usaha lancar, duit nyekel. Oke. Tak turuti karep sampean. Pertanyaannya, apa kalau orang pasti nyekel duitnya lancar, ekonomi lancar, awak sehat pasti bahagia? Lho ngene jawabnya. Nah terus penghidupan yang baik itu ya apa gambarnya? Iki hidup soalnya aja diketulinan. Mensikapi dua kemungkinan, mensikapi nikmat, mensikapi musibah. Iku nek salah, azab hasilnya itu. Paham?
Hasilnya kita disiksa oleh Allah. Nikmat nggak syukur, nikmat nggak syukur, dosa apa pahala? Kena musibah nggak sabar, nikmat apa ridho apa dosa? Dapat musibah nggak sabar, kira-kira gimana? Antara nikmat dengan musibah ini kedudukannya sama-sama ujian. Orang diuji dengan kenikmatan, orang diuji dengan musibah. Dua ini mesti ujian. Contoh persen, orang tua kalau menginginkan anaknya, mendoakan anaknya, pasti mendoakan kesuksesan. Kesuksesan anak itu kebahagiaan bagi orang tua. Pertanyaannya, kalau anak sukses, apa orang tua pasti ikut menikmati kesuksesan anak? Mulai sumpek sampean. Ayo sama jawab. Apa kalau anak sukses, orang tua pasti ikut menikmati kesuksesan anak? Belum tentu. Gak jamin, Pak. Demi Allah gak jamin. Nek wong tua sukses, nek wong tua berhasil, anak pasti ikut menikmati. Tapi kalau anak yang sukses, mantu yang berhasil, orang tua belum tentu. Nah, ini wajah-wajah menderita sudah mulai kelihatan. Ini hidup. Jenengan gak bisa mengingkari, gak bisa menghindar, gak bisa nutupi iso, tapi menghindar mboten saged. Ngerti maksud saya? Sumpah itu kena ditutupi karo senyum. Sampean budal ngaji nang masjid tukaran karo sing wedok, sumpah apa seneng? Sumpah ono masjid gak mungkin sampean ngamuk-ngamuk, mesti senyum. Gak ngerti kalau di rumah itu kehidupan, Pak. Nah, oleh karena itu persoalannya sekarang di sini. Hayatan thayyibah, saya ulangi, hayatan thayyibah, penghidupan yang baik itu bukan didasari karena materi. Hayatan thayyibah itu bukan didasari karena materi, tapi karena dua sifat. Kalau orang sudah mampu mengumpulkan dan meraih serta memiliki dua karakter ini, antara sifat syukur dan antara sifat sabar, itulah kebaikan dunia dia akan dapatkan. Hayatan thayyibah, tatmainnul qulub, ketenangan jiwa itu didapat karena dua hal ini, syukur dan sabar. Jadi dua perkara ini hukumnya adalah wajib. Saya yakin ibu, bapak, ibu kalau mau masak rata-rata niku sumpek dhisik. Masak opo yo? Nggih mboten ditakoni karo sing lanang, ya masak opo iki? Opo yo sembarang iku tambah angel. Tambah sulit karena suami menyerahkan, masak cah kangkung tak ojo minyanani wis, saya asem ojo wetengku kembung. Nah terus apa sop tak aku gak pate arep, lamang jari sembarang. Saya yakin ibu akan masak itu sumpah. Mau masak ini kemarin sudah, mau masak ini kemarin sudah, mau masak ini, itu terus mengalami gitu. Kenapa Anda mengalami seperti ini? Begitu mau makan saja kok begitu sulit. Wis gambar no, kurang selera, kurang selera, kurang selera. Kenapa? Ngerti jenengan sebabnya Pak, Ibu ngerti sebabnya. Jenengan kali kula niku kakean mangan enak.
Pun jelas iku sebabnya di waktu yang sama. Tolong lho saya ngaji niki dirasakno tenan lho. Nek gak sampean rasakno ilmu tuh gak sok manfaat. Ya cuma krungu sliver ngoten mawon. Engko ndadani urip iku angel kula mbek sampean. Pun perhatikan, di saat yang sama, pada saat ibu bapak bingung masak opo, mangan opo, itu bingung karena terlalu banyak makan kenikmatan. Di saat yang sama, teman-teman kita yang hidupnya niku pas-pasan, hari itu isok masak iku seneng. Kira-kira kalau hari itu bisa masak yang dirasakan apa? Dalam kira-kira ketum ini cuma mecel terong ambil wak klotok kayak ngono. Hari itu dia bisa beli terong, dia bisa beli klotok. Pagi itu dia bisa beli daun telo, dia bisa hanya beli tempe saja. Hari itu dia bisa beli, itu merasakan kehampaan atau kenikmatan. Kenapa? Kenapa hari itu jenengan bingung mau masak apa? Hari itu dia nikmat mau makan apa saja. Kenapa kok beda? Ngerti? Nikmati makan pagi itu bagi teman-teman yang pas-pasan, nikmatnya makan letaknya di mana, Bu? Di makanannya apa perasaannya? Mulai rotok niki mulai ini. Berarti makanan enak itu tekon dine. Mulai bingung mana ini. Hanya ini tak ocak-ocak aja. Cek kocak pikiran kita ini, nggak baku, nggak beku pikiran kita. Sengaja saya begitu kan memang. Cek encer mikir nih. Jenengan kali kalau niku hamba, akhirnya sampean tinggal itu Bu. Dan ini sering saya katakan ke teman-teman ini. Sering kita temukan orang-orang itu nek mangan di warung gini bosen, terus ayo metu ae. Akhirnya kita temukan rombongan keluarga besar makan di pinggir jalan. Di kono pinggir pacet, kono caruban, kono pinggir alas nih. Kono gasibune to. Nah, ngelompok ning mriku dibeber tiker. Segone ditokno, iwake ditokno beber mangan ning kono. Rasane nikmat. Sampai merasakan nikmat di mana tadi? Pinggir hutan. Loh bener apa enggak? Enak mangan kayak gini. Oh baru menikmati jenengan makanan. Di mana tadi? Pinggir hutan. Insya Allah. Besok ke situ lagi? Oh enggak. Supaya nikmat. Ada yang ngabari, aku wingi mangan di kono enak. Loh gak sepiro Mbak. Di jero nih Mbak. Hutan itu sing sampean nggone gazebo itu kalau jenengan masuk itu ada jalan masuk, di dalamnya ada danau itu. Malah bagus. Loh iya ta, kan gitu. Pengalaman sampean kan ngono. Gimana? Ayo besok ke sana dijak akhirnya ditunjukkan. Blek jajan. Oh, enak nih gini. Kemarin di pinggir hutan. Sekarang kemarin kita mendapatkan ketenangan, kenikmatan di pinggir hutan. Besoknya kita menemukan ketenangan di dalam hutan. Halo? Loh, kula mbak sama ini kita resan apa ya? Terus setelah ini jenengan menemukan ketenangan di mana? Setelah ini. Karena itu tempat yang begitu menakjubkan, hari itu nikmat indah itu karena jenengan pertama kali ke situ. Bagi orang yang sudah 3 kali, mulai pegel ibu. Setelah ini ibu, kalau ini sudah jenengan kunjungi, ini jenengan sudah kunjungi, ini sudah jenengan kunjungi, sudah Anda rasakan semua. Setelah ini Anda mencari ketenangan di mana? Silakan dicari. Sampeyan doleki pemandangan sing durung tahu sampeyan parani, kuburan durung tahu kita. Setelah ini Anda mencari di mana?
Betapa sengsaranya panjenengan mencari ketenangan. Betapa susahnya jenengan mencari kenikmatan. Sampai awangi ngeloyong, sampai ngelempoh, ajang godong. Halo. Gimana? Itu semua kita lakukan demi dalam mencari apa? Kok cik soroni? Padahal kebahagiaan dan ketenangan hidup itu cuma ada. Ketenangan itu bukan pada tempat. Ketenangan itu bukan pada suasana, iki ono tamane apa gak ono tamane, gak penting. Wong jatuh cinta, nek ketemu karo pacare, gak butuh pemandangan sing aneh-aneh. Iya apa ora? Sampeyan tahu jatuh cinta napa mboten? Gak tahu. Mesakno. Coba orang yang sedang jatuh cinta itu tempat mana yang paling nikmat? Halo? Kapan saat dia merasakan kebahagiaan? Saat? Oh, pengalaman ini. Ketemu di mana kira-kira? Isok merasakan ketenangan, nggak ngurus. Kita ketemu di tempat sampah saja, oke. Karena orang sedang jatuh cinta itu akalnya sakit. Loh enggak. Itu bagian nikmat dan itu bagian penyakit jiwa. Ayo dicari kenikmatan sekarang. Jenengan kali kula nek kepingin bahagia, dolek ono nggo di tempat bahagia itu. Oh di sana mbak, oh aku pengen telu ning kono bisa. Ngono. Tempat itu bu, kalau orang mencari ketenangan itu ditentukan pada tempat, saya katakan sampean salah. Selama ini, Bapak Ibu, kalau kita menghilangkan kepenatan, kesumpekan, obatin apa? Sumpek, penat, kebek pikir. Nah, untuk menghilangkan kepenatan, obatin apa Bu? Healing. Ke tempat-tempat rekreasi, itu hanya mengalihkan sesaat. Refreshing Ustadz biar seger gak stres, oke. Jangan simak nek rombongan berangkat rekreasi, berangkat dengan pulang wajah beto. Waktu berangkat wajahnya berseri-seri. Waktu pulang lungsep. Bekas kenikmatannya ada tipis banget. Bukan itu. Mencari ketenangan gak ningko. Saya beberapa kali kalau rekreasi, bukan dilarang loh ya, ojo salah paham. Boleh rekreasi itu boleh, silahkan, gak masalah. Cuma kalau itu jenengan cari, jadikan tempat mencari ketenangan, itu bukan tempatnya, Anda salah. Kalau memang satu tempat itu bisa menenangkan orang, setiap orang sumpek mesti datang ke sini, mestinya sembuh. Kenyataannya, enggak. Itu bukan untuk menghilangkan kesumpekan, hanya sekedar mengalihkan perhatian saja. Nanti balik lagi sumpeknya. Saged dipahami niki? Ibu, saged dipun pahami? Itu hanya untuk mengalihkan sesaat, bukan menyembuhkan kesumpekan. Bukan menyembuhkan kepenatan, mengalihkan sesaat. Melihat gunung, melihat laut, melihat pantai, melihat jurang, melihat taman-taman, melihat pemandangan sesaat. Tapi itu bukan obat. Itu bukan obat. Maka untuk meraih kehidupan yang baik ini, itu bukan pada tempat dan kondisi. Saya yakin Ibu, kalau Ibu datang ke rumah teman yang sukses, yang berhasil, nek bangun rumah mesti ukurannya gede. Di dalamnya pasti ada pernik.
Saya kalau ngaji di Surabaya itu ada teman-teman yang Masya Allah, samping rumah niku ada kolam renang Bu. Gede ngoten. Terus ada gazebo, ada taman-taman. Terus di samping dindingnya itu ada ukir-ukiran berupa gunung, ada air terjunnya. Begitu jenengan masuk beleng delok suasana kados ngoten pripun? Pripun? Ya Allah, rumah kayak hotel. Jadi rumah ngeten iki nisor ngeten iki lapang ngeten iki. Kamare gini ndukur muter ngoten. Iringane mriku wonten kolam renangnya. Begitu kita masuk beleng delok niku rasane enak suasana ngoten. Pembantune niku lho bosen. Delok suasana ngoten iki bendina. Bosen, gak menarik. Paham nih Bu? Konsep kehidupan, perhatikan. Sesuatu itu menarik ketika belum dimiliki. Catat. Itu dunia. Sesuatu itu menakjubkan, sesuatu itu menarik hati, sesuatu itu mengagumkan. Nek durung dimiliki. Sama dengan nikah lah yang ngono. Sadurunge dadi, wah dia itu segala-galanya. Nggih mboten? Nggih mboten? Makanya dari perkenalan, kenal ini gak sido, kenal ini gak sido, kenal ini gak jadi. Kenapa? Gak sehati. Akhirnya ketemu, kok sampean sido? Cocok Mbak. Satu frekuensi. Akhirnya kita pilih, kita jadikan pendamping. Sepakat? Dia yang terbaik dari yang ada ini. Waktu pemilihan. Begitu kita jalani, jeleng, oleh 2 tahun, oleh 3 tahun, seperti semula. Wajahmu penuh dengan kebencian. Ini hidup. Satu, konsepnya itu. Sesuatu itu menarik, sesuatu itu indah, sesuatu itu menakjubkan kalau belum dimiliki. Saya baru bangun rumah Bu, kontrak selama sekian puluh tahun kontrak, dapat rumah, bangun rumah, suwenenge gak karu-karuan di omah. Yang namanya istri saya niku ben esuk ben sore dipel omane. Woi esuk dipel. Lah apa sampean pel? Bersyukur jarene ngoten. Batinku paling 3 dino. Kocok niku disemproti ben esuk ces. Gak usah disemproti ben dino, mau esuk sore. Cek ketok bersih omah iku. Kemaruk ket duwe omah. Lho nggih mboten? Lho nggih mboten Bu? Iya, kemaruk karena baru punya, baru memiliki. Wis gak kaget. Pengantin baru lah yang ngono. Makan sendok berdua, 1 sendok berdua. Saiki. Iki sendoke sapa iki? Tak gawe. Malah sampean senengane lho ndelok kesalahane wong. Ini hidup. Ada yang bleset yang kita bahas tadi? Ada yang bleset? Ada yang nggak sesuai dengan fakta? Protes ini gak cocok. Kita ngaji terbuka ini, gak cocok protes. Ini hidup, gak kena digawe-gawe hidup. Kita ngelihat, makanya ilmu wong Jawa kadang-kadang tepat. Falsafahnya orang tua itu banyak yang tepat. Uang kuwi salah sinala. Ibu ndelok wong wedok blonjo, ngene pun niku Pramayana, duwike gebok. Masya Allah ndelok. Masya Allah. Duit sakmu kae sementara sampean kali kula gak tau diwawo duit. Kawit nyekel ono ae sing mencret sing moncrot.
dia. Bayangin coba, dia belanja sekian kresek di bawah itu. Pertanyaan saya, apa dia pasti bahagia? Dalam belum tentu. Dia ngajak teman-temannya makan, ditraktir semua. Apa dia pasti bahagia? Orang wanita niku nek stres kadang-kadang koyo ngono. Ngamuk. Blonjo, ngamuk. Kenapa? Stres. Jadi bisa jadi orang gue blonjo akeh niku bisa jadi stres. Konco diundang, ayo melok mangan. Kamu kena apa? Aku gregetan sampai bojoku ngono. Jadi gregetan nek bojo niku traktir konco-koncone. Bisa terjadi. Ha iki wong ana kene kabeh ya. Tapi ya jangan ngelihat ada wanita seperti itu aja dihukumi bodoh. Ono wong blonjo akeh stres. Ojo ngomong. Bisa jadi kulaan gitu loh. Sampun ya. Nah, jadi dari omongan kita, pembicaraan kita itu bukan pada tempat. Kebahagiaan itu bukan karena materi. Saya dulu masih bujang, bu, senengannya sobo Surabaya numpak bis mudun JMP. Setelah JMP itu nyabrang Jembatan Merah. Saya jalan kaki dari Jembatan Merah itu kali ini loro itu sampai ke belanja kita. Dalam perjalanan pinggir sungai itu banyak saudara-saudara kita muslim sing penggawanin dolek rosokan, gawe gubuk cilik-cilik teng mriku niku. Cilik gubuke niku tapi digawe turu bendino. Lho niku yang menghasilkan anak akeh lho. Wis boleh ngatur ya apa gak. Tapi yang jelas itu hasil di gubuk kecil itu. Subuh teman-teman ini keluar, Pak. Nggawa gerobak nih. Cari rosokan. Jadi penggawaannya apa? Cari rosokan. Subuh niku budal habis soal subuh berangkat mereka ke pasar, ke tempat-tempat. Nanti jam 8, 9 sudah balik membawa satu gerobak rosokan. Berarti pagi ini sudah mendapat penghasilan. Aduh, ini kali JMP niku jedinge niku. Jadi mandi berjamaah. Jero kali nih loh. Saya niku duduk saya itu paling seneng nonton begitu. Saya duduk di situ, delok oh iki gerobak toko red, toko kuwabe, grotok. Mari ngoten niku jagur kali jarang ngoten niku. Kelelep mriku, wah wis seger ngoten niku. Mantun sulup pedes ngoten niku kan blegur ngoten. Ngoten niku. Oh. Sumpek apa bahagia dia? Loh, Coci gampangin dolek bahagia. Jegur kali seluruh mentas bahagia dia. Kok cik gampangi? Sampean kok cik sorone bahagia? Dodono nang aku, tunjukkan pada saya apa itu bahagia dan apa itu menderita. Tunjukkan saya, coba ayo. Kok cik sorone sama ngenteni nang gunung, nang laut kok cik adoni. Sementara dia mari ngusungi rosokan Jawa kur cegaur. Tak delok seweger. Sing wedok metu niku popurane mbaweluk ngoten niku. Kuncitan dagek ngarep tok ngoten niku. Wis metu teronge wis tak pecel iku nikmatnya luar biasa itu. Sampeyan bisa bayangkan kebahagiaan dan menikmati makan tuh Masya Allah. Bahagia atau menderita? Kenapa Anda yang tercukupi kok menderita? Kenapa Anda segala sesuatu terpenuhi kok gak tenang urip sampean? Sekarang pertanyaannya, kalau begitu mencari ketenangan itu nggo endi? Oh, sudah ketemu Ustaz. Dek kali JMP ngono sampean. Ayo Pak, mau diburu ketenangan ini.
bukan tempat, bukan materi. Itu ketenangan dan kebahagiaan. Terus di mana ketenangan dan kebahagiaan? Makanya saya ketemu beberapa orang memberikan nasihat. Mas, kalau Mas Ro'ub cinta gunung, jangan membuat rumah di bawah gunung. Kalau Mas Ro'ub senang pantai, cinta dengan pantai, jangan bikin rumah pinggir pantai. Kalau Mas Ro'ub senang renang, jangan bikin kolam renang. Kalau Anda cinta gunung, bikin rumah di gunung. Anda cinta pantai, bikin rumah di pantai. Apa yang Anda lakukan itu merusak keindahannya. Ngerti maksudnya? Gak ngerti. Anjir ini sampai menderita terus. Ngerti maksudnya mboten? Cinta gunung, jangan bikin rumah di bawah gunung. Cinta pantai, jangan membuat rumah di pinggir pantai. Kalau Anda cinta pantai, bikin rumah di pinggir pantai, dan Anda menetap di situ, keindahan pantai itu akan hilang. Kalau Anda cinta gunung, cinta pemandangan pohon-pohon, lalu Anda bikin rumah di situ, gunung itu akan indahnya akan hilang. Tapi untuk menjaga gunung dan keindahannya cukup disambangi sekali waktu. Kepingin delok gunung datangi, itu sopegan delok gunung. Nek sampean manggon ning gunung, wong pegunungan iku kepingin nang kota. Halo? Wong pegunungan delok gunung. Pripun, Bu? Wong nelayan delok laut. Aku ngombe iku banyu laut, rek. Nggih mboten? Kunjungi sesaat, datangi sesaat, itu indah tetap. Ini menunjukkan dan menggambarkan keindahan alam, kenikmatan materi itu sesaat. Sampun jelas nih? Pun Bapak Ibu pernah kunjung yang menurut panjenengan tempat yang paling menakjubkan, paling indah Anda temukan di mana? Ada air terjunnya, ada ya kira-kira di mana kira-kira? Tidak pernah metu-metu ya. Ayo Bapak, tempat rekreasi, pengalaman panjenengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang paling menakjubkan di mana? Air mancur Dubai. Oh, Masya Allah. Istri saya tajak ngelihat air mancur di Dubai di YouTube. Karena buat nang tupe lah apa nang tupe. Satu kali, hebat foto. Wah, Masya Allah. Kalau satu kali begitu. Gimana? Dua kali? Tiga kali? Untuk mendapatkan hayatan thayyibah, penghidupan yang baik, wajib panjenengan mendapatkan syukur dan mendapatkan, selama jenengan tidak memiliki syukur, model nikmat apa saja yang Anda dapatkan tidak akan menenteramkan hati Anda. Lihat sekarang orang-orang yang berstatus koruptor, duit titik apa akeh? Tenang apa mboten? Tidak ada kebahagiaan. Orang tamak itu tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Tidak ada syukur. Nggak ada syukurnya. Saya ada teman seorang master bahasa Inggris, beliau memiliki kampus besar itu di kampung Inggris. Mana? Gede. Beliau punya kampus besar.
Uniknya nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, sepeda motor nggak punya. Sampeyan delok wong ini kira-kira bahagia apa menderita? Hah? Gak duwe mobil, gak duwe kendaraan, menderita apa bahagia? Saknone rek mlaku lah ngoten ta. Saknone gak punya mobil, kasihan dia harus pakai sepeda pancal. Jenengan kalau duduk sama beliau, walaupun jenengan pakai Pajero, jenengan gak iso ndelerai. Ngoten lho. Itu luar biasa. Saya datang ke rumah beliau. Saya ingin mendapatkan satu tetesan hikmah. Kira-kira apa prinsip hidupnya kayak begitu itu. Ternyata niku wonten asbabun nuzulih. Ada sebab musabab kenapa dia bertahan tidak membeli kendaraan, termasuk sepeda motor, mboten beli. Lalu bagaimana untuk mencukupi wong beliau itu luar biasa, orang yang memiliki apa ini harga yang luar biasa, itu kekayaan orang-orang Kediri beliau ini. Kalau mendapat undangan dari bupati itu mendapat kursi yang paling baik, dia terhormat di mata mereka itu. Karena dengan jasa beliau ini terbentuk yang namanya kampung cikal bakalnya itu beliau, cikal bakalnya. Dan di beliau itu nggak ada menerima siswa baru, menerima anak, nggak pernah ada brosur itu nggak ada, dari mulut ke mulut. Brosurnya itu dari mulut, tidak ada satu lembar pun brosur dibuat ketika menerima, nggak ada, nggak saya temukan itu. Dan saya ketemu sama beliau, nanya, Master, saya dengar katanya jenengan nggak punya mobil, nggak punya, kenapa? Betul sih. Dia tersenyum, terus saya terobiki, oh no, aisyah ditakok no. Nggak cuma penasaran aja, jenengan ini orang yang jam terbangnya itu tinggi sekali, Bu, sibuk banget dia mengisi pelatihan, mengisi seminar, semua luar biasa dia. Luar biasa. Nah terus jenengan begitu itu apa ndak mengalami kesulitan? Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah. Nah konsepnya gimana? Saya pakai tetangga saya. Jadi asal muasalnya begini. Saya pas kepepet minta langsung tetangga, Pak sampean sakit ngeteraken kula. Oh sakit Bang manggilnya begitu. Kemana ini? Sudah sampean antar. Begitu selesai tak kasih uang honor untuk ganti bensin. Pak ini uang bensin aja. Seneng dikasih uang bensin karena dianggap lebih nilainya. Akhirnya menawarkan diri, Master besok kalau ada acara saya disuruh lagi tidak apa-apa. Nah kelihatan wajah itu sangat berharap. Akhirnya besok ada acara lagi disuruh lagi. Seneng dia. Akhirnya tiap hari dia disuruh, dia menawarkan, kalau bisa Mister, jangan saya top. Loh, memangnya kenapa? Pak ini juga bisa disuruh, Bapak ini biar berbagi katanya. Mikir beliau, berarti tetanggaku ini orang-orang yang dalam kesulitan. Akhirnya digilir Pak tetangga-tetangganya itu. Satu hari ini, Senin pagi ini, Senin sore ini, Senin malam si fulan. Ini digilir tetangganya. Sampai beberapa orang itu menjadi pekerja dia. Antar jemput ini tadi. Seneng. Akhirnya istri-istri dari tetangganya ini ngumpul. Apa katanya? Mugo-mugo Mister gak duwe mobil. Dongane ngono wae. Muga-muga Mister gak duwe mobil. Soalnya apa? Bojoku iso kerja nek gak duwe mobil. Nek Mister kok tuku mobil, bojoku alamat nganggur. Ketika istri sopir driver niki mau gojek mau ngomong, istrinya Mister niki denger langsung. Oh berarti orang-orang ini merasa mendapat manfaat dengan dipekerjakan. Disampaikan ke suaminya. Ya saya dengar langsung, orang-orang sampean suruh tak.
Iya, kenapa? Kamu kok ngerti cerita kalau istri-istrinya itu sharing. Oh gitu, wes gini aja kalau begitu kita sepakati jangan beli mobil dulu. Biar tetangga-tetangga kita ini, iki wong sugih hebat ngene iki. Gak koyo ngene iki. Ngene iki modele sugih tapi medit-medit. Ayo, coba ibu bayangkan, bapak renungkan sedikit saja. Kalau Pak Mester ini meninggal, kira-kira tetangganya merasakan apa, Bu? Kenapa kok merasa kehilangan? Karena mendatangkan manfaat. Kalau kita meninggal, tetangga kita merasa kehilangan apa enggak? Ojo dijawab begini. Memalukan soalnya. Ku sampean pikir. Apa kalau kita meninggal ada orang merasa kehilangan? Ibu kita, adik kita, ipar kita, bibi kita, tetangga kita, apa merasa kehilangan dengan kematian kita? Kalau merasa kehilangan, berarti keberadaan kita di sini mendatangkan manfaat. Kalau enggak, berarti jenengan mati, gak mati podo ae. Mal faedah, opo faedah iku lambek sampeyan dadi wong sugih, nek ana manfaate. Apa yang Anda banggakan? Saged dipaham? Nah, syukur, sabar, di sini letak kunci ketenangan. Kalau ibu bapak betul-betul ingin mendapatkan hayatan thayyibah, penghidupan yang baik, yang nanti menghasilkan kedamaian, ketenangan. Seperti tadi saya katakan, Pak Mester nggak punya mobil, menderita apa bahagia? Apa kebahagiaan dia? Apa kebahagiaannya? Melihat tetangganya senang, itu kebahagiaan yang tidak bisa diungkir. Perlu pergi ke gunung, perlu pergi ke pantai, perlu jalan-jalan, dia minta tolong tetangganya dikasih, sewenang, dia bahagia, sewenang udah tonggo-tonggo ini kecukupan, sewenang. Itu kebahagiaan model apa? Dan apa kebahagiaan yang kita cari? Mari kita renungkan, selama dua hal ini belum kita miliki, jangan mimpi untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Jangan pernah mimpi, karena ketenangan, kebahagiaan itu urusan hati, bukan tempat dan bukan materi. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Nasi pecelnya sudah nunggu soalnya. Ada sedikit waktu 5-10 menit. Monggo, apa? Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada namanya Pak Sabar dan Pak Syukur. Monggo itu. Ada. Kalau tidak ada jangan dipaksa. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan guyonan kita pagi ini, cangkruan kita pagi ini mendatangkan manfaat dan masalah dan memberikan warna serta faedah yang besar dalam kehidupan dan dalam beribadah. Semoga waktu yang masih tersisa, umur yang masih tersisa ini, dan kita tidak tahu berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kita seperti ini. Semoga umur yang masih tersisa ini menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata, kalimat yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin di lain waktu nanti kita akan bahas bagaimana cara bisa mendapatkan syukur
dan bagaimana cara kita bisa meraih sabar. Insya Allah di waktu yang belum ditentukan nanti akan kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.